selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Padang bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Tempat penjualan sepeda motor bekas terbakar. Puluhan sepeda motor dan surat-suratnya ludes. Meski sudah ada terminal truk di Padang, sejumlah supir truk tetap saja memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan. Koruptor ditahan hingga sekolah dasar di Bukit Tinggi yang selalu digenangi banjir, kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Kebakaran melanda kawasan Jalan Khatib Sulaiman, Kota Padang, Kamis pagi. Api berkobar hebat dengan cepat melalap satu petak toko, tempat penjualan sepeda motor bekas. Petugas pemadam kebakaran yang berjarak hanya 1 km dari lokasi kejadian, dengan cepat tiba di lokasi. Tidak butuh waktu lama, 30 petugas dengan 5 mobil pemadam kebakaran segera memadamkan api. Hanya saja kobaran api yang begitu hebat sudah terlebih dahulu melalap semua isi toko. 50 sepeda motor bekas yang ada di dalam toko tersebut ludes jadi arang. Begitu juga surat bukti pemilikan kendaraan bermotor atau BPKB yang tersimpan dalam toko tersebut. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini karena saat kebakaran, toko masih belum buka. Selain itu, api juga dengan cepat bisa dipadamkan petugas sehingga tidak merembet ke rumah ataupun toko yang ada di sebelahnya. Bahwasanya terjadi kebakaran di daerah Khatib Sulaiman atau di Lolong Melanti. Satu buah toko penjualan motor bekas, ada sekitar 50 unit motor yang terbakar. Lama pemadaman ada sekitar 1 jaman lah ya, kurang 1 jaman, dan semuanya berjalan lancar. Penyebab api belum diketahui, nanti pihak polisian akan menyelidiki. Jumlah armada yang kami kirimkan ada 5 unit armada dengan lebih kurang 40 orang personil. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dugaan sementara disebabkan karena korsleting listrik. Akibat peristiwa ini, pemilik menderita kerugian hingga 500 juta rupiah. Alfi melaporkan dari Padang. Jalan penghubung 3 nagari yang berada di Nagari Rawang, Gunung Malelo, Suranti, Kecamatan Sutera, putus akibat banjir yang terjadi 2 bulan lalu. Jalan yang menghubungkan Nagari Rawang, Gunung Malelo, Suranti, Nagari Tarata, dan Koto Tarata ini merupakan akses masyarakat membawa hasil pertanian dan perkebunan. Akibat jalan putus tersebut, warga tak lagi lancar membawa hasil ladangnya ke pasar. Mobil pickup yang biasa mengangkut hasil panen kini diganti dengan sepeda motor. Saat melewati jalan yang putus itu, hasil panen harus diturunkan karena sepeda motor harus meniti jembatan darurat. Tiba-tiba jatuh kan. Oh gitu. Sudah berapa kali itu masyarakat yang jatuh, ada yang patah gigi, ada ondanya yang rusak. Karena itu kan tidak tahu kan, Yeah. dia lewat malam. Masyarakat kami kan, Kalau jalannya seperti ini kan susah untuk jalannya petani untuk bawa ngambil. Kan jalan utama untuk petani ini, Pak. Sekretaris Daerah Mawardi Roska telah mengetahui kerusakan jalan itu dan segera memperbaikinya. Sudah saya sampaikan ke PU, dilihat di anggaran PU, ya, karena dia bencana di akhir tahun ini, kalau nggak salah saya, itu bisa masuknya nanti ke pemeliharaan jalan kabupaten. Material untuk membangun jalan yang rusak ini secara bertahap telah didatangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Seorang warga Rantau Panjang, Nagari Sasa, Pasaman Barat, Kamis pagi hilang di sungai. Korban seorang ibu rumah tangga bernama Len dan berusia 35 tahun.
Laporan tersebut diterima Badan SAR Nasional Pasaman Barat. Suami korban sempat mendengar teriakan minta tolong, namun saat dicari, korban tidak ditemukan. Dugaan sementara, korban diterkam dan dilarikan buaya yang bermukim di aliran Sungai Batang Pasaman ini. Menurut Wali Nagari, permukiman Kampung Rantau Panjang sangat dekat dengan Sungai Batang Pasaman yang juga merupakan habitat buaya. Ada warga kita yang mengambil wudhu, itu istri dari salah seorang warga yang kebetulan mengambil wudhu, diterkam buaya dan sempat minta tolong, sehingga disaksikan oleh suami korban dan warga yang mendengar teriakan ikut juga menyaksikan korban dibawa oleh buaya tersebut ke aliran sungai menjelang Saman. 15 perahu warga dan sebuah perahu karet milik tim SAR mencari korban dengan menyisir aliran sungai radius 5 km ke arah hulu dan 5 km ke arah hilir. Proses pencariannya yaitu pada pagi ini kami melakukan penyisiran ke arah bawah aliran sungai kemudian ke atas aliran sungai. Radius sekitar 5 km. Hingga Kamis sore, korban belum ditemukan. Rencananya, pencarian akan dilanjutkan pada hari ini. Kejadian ini merupakan peristiwa yang kedua kalinya pada bulan Januari. Sabtu pekan lalu, seorang pencari lokan di Nagari Katiagan juga diterkam buaya di Sungai Mandiangin. Warga yang bermukim di sepanjang aliran sungai ataupun yang melakukan aktivitas di sungai agar lebih waspada karena sebagian besar sungai di kabupaten ini merupakan habitat buaya. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Menjelang tahun baru Imlek yang jatuh pada hari Minggu, 22 Januari, pengurus kelenteng Sehin Kiong Kota Padang mulai bersih-bersih. Kegiatan ini diprioritaskan pada meja altar serta patung dewa-dewi. Bersih-bersih kelenteng setiap perayaan Imlek menjadi simbol penyucian diri warga Tionghoa dan Tridharma. Maknanya, saat memasuki tahun baru, semua kejelekan umat akan dilunturkan. Menurut kalender Cina, pembersihan kelenteng dilakukan sejak tanggal 25 Cap Cigwe yang jatuh pada hari Senin lalu. Pembersihan kelenteng dimulai pagi hingga siang hari. Altar dan arca dibersihkan dengan hati-hati karena sebagian besar terbuat dari logam dan kuningan. Lilin dan hiu pun juga diganti dengan yang baru. Mulai dari Senin kemarin bersihkan itu patung-patung dewi-dewi, sampai berlanjut sudah hari Kamis sampai hari ini bagian di luar lagi. Sampai untuk menyambut malam tahun baru tanggal 21, malam jam 12. Rangkaian kegiatan kita nanti apa aja nih Pak? Malam itu biasanya jam-jam 9, tanggal 21 ada barongsai sama naga. Perayaan Imlek ini akan ditutup dengan Festival Cap Gomeh yang akan diselenggarakan tanggal 5 Februari mendatang. Ajang ini akan menjadi momen besar bagi warga keturunan Tionghoa di Kota Padang, karena seluruh organisasi sosial yang ada akan bersatu memeriahkannya. Kemudian kita juga meminta teman-teman dari Wali untuk berpartisipasi. Mereka akan mengeluarkan tarian fire lance dan itu kan begitu, tarian apinya. Ya, ini tadi seperti saya sampaikan bahwa kita berencana bagaimana festival Cap Gomeh ini adalah festival seperti kirab budaya Nusantara. Kami yang ingin melihatkan kontribusi tersebut, tentu secara internal kami juga harus kompak. Kami juga harus bisa bekerjasama, bergotong royong, kan begitu. Selain budaya Tionghoa, Festival Cap Gomeh juga akan menghadirkan kirab budaya Nusantara seperti kesenian Jawa, Batak, hingga tarian Bali. Sempat terhenti 3 tahun akibat pandemi COVID-19, Festival Cap Gomeh kembali digelar tahun ini. Robiham melaporkan dari Padang.